Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iris Setiawan, Stambuk E281181880. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit pada tanaman cabai. Pada umumnya, penyakit yang sering menyerang tanaman cabai merah disebabkan oleh cendawan, terutama disebabkan oleh lahan yang selalu lembab sehingga memungkinkan cendawan berkembang dengan baik. Beberapa jenis penyakit penting yang menyerang tanaman cabai merah antara lain: gejala serangan. Daun yang terserang mengalami kelayuan mulai dari bagian bawah, menguning dan menjalar ke atas ranting muda. Bila infeksi, berkembang tanaman menjadi layu, warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Tempat luka infeksi tertutup hifa putih seperti kapas. Bila serangan terjadi pada saat pertumbuhan tanaman maksimum, maka tanaman masih dapat menghasilkan buah, namun bila serangan sudah mencapai pada batang, maka buah kecil akan gugur. Pengendaliannya: sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman terserang. Dianjurkan memanfaatkan agen antagonis. Penggunaan fungisida dengan anjuran sebagai alternatif terakhir. Yang kedua, penyakit layu bakteri Ralstonia. Gejala serangannya: pada tanaman tua, layu pertama biasanya terjadi pada daun yang terletak pada bagian bawah tanaman. Pada tanaman muda, gejala layu mulai tampak pada daun bagian atas tanaman. Setelah beberapa hari, gejala layu diikuti oleh layu yang tiba-tiba dan seluruh daun tanaman menjadi layu permanen, sedangkan warna daun tetap hijau. Kadang-kadang sedikit kekuningan. Jaringan vaskuler dari batang bagian bawah dan akar menjadi kecoklatan. Bila batang atau akar dipotong, melintang, dan dicelupkan ke dalam air yang jernih, maka akan keluar cairan keruh, koloni bakteri yang melayang dalam air menyerupai kepulan asap. Serangan pada buah menyebabkan warna buah menjadi kekuningan dan busuk. Infeksi terjadi melalui lentisel dan akan lebih cepat berkembang bila ada luka mekanis. Penyakit berkembang dengan cepat pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas solanacerum. Bakteri ini ditularkan melalui tanah, benih, bibit, sisa-sisa tanaman, pengairan, nematoda atau alat-alat pertanian. Selain itu, bakteri ini mampu bertahan selama bertahun-tahun di dalam tanah dalam keadaan tidak aktif. Penyakit ini cepat meluas terutama di tanah dataran rendah. Pengendaliannya: kultur teknis dengan pergiliran tanaman, penggunaan benih sehat, dan sanitasi yang mencabut dan memusnahkan tanaman sakit. Dianjurkan memanfaatkan agen antagonis bersamaan dengan pemupukan dasar. Penggunaan baktisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Penyakit yang ketiga, penyakit busuk buah Anthracnosa. Gejala serangannya: gejala awal penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilat, sedikit terbenam dan berair, berwarna hitam, orange, dan coklat. Warna hitam merupakan struktur dari cendawan. Apabila kondisi lingkungan lembab, tubuh buah akan berwarna orange atau merah muda. Luka yang akan ditimbulkan akan semakin melebar dan membentuk sebuah lingkaran konsentris dengan ukuran diameter sekitar 30 mm atau lebih. Dalam waktu yang tidak lama, buah akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. Ledakan penyakit ini sangat cepat pada musim hujan.
Serangan yang berat menyebabkan seluruh buah keriput dan mengering. Warna kulit buah seperti jerami padi. Penyakit ini menyerang bagian buah cabai, baik buah yang masih muda maupun yang sudah masak. Cendawan ini termasuk salah satu patogen yang terbawa oleh benih. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui percikan air, baik air hujan maupun alat semprot. Suhu optimum bagi perkembangan cendawan ini berkisaran antara 20-24 derajat Celcius. Penyakit ini menyerang bagian buah cabai, baik buah yang masih muda maupun yang sudah masak. Cendawan ini termasuk salah satu patogen yang terbawa oleh benih. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui percikan air, baik air hujan maupun alat semprot. Mungkin sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.